Bab 1380, pecah. Astaga, suara air bergema saat sesosok berjalan keluar dari mata air surgawi primordial yang basah kuyup. Sosok itu hanya bergidik lembut dan uap air di sekitarnya menghilang. Dia memiliki rambut hitam, jubah hijau dan fitur halus. Tubuhnya bisa digambarkan sempurna dan bersinar dengan cahaya hijau. Kulitnya sebening kristal seolah-olah itu diukir dari batu giok surgawi dan sejumlah besar kekuatan hidup hampir merembes keluar dari tubuhnya. Matanya bersinar terang dengan kilatan surgawi. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang pembudidaya manusia. Sebaliknya, dia tampak seperti makhluk saleh yang tidak bisa diabaikan. Bahkan hanya dengan berdiri di sana, dia memancarkan aura menakutkan yang membuat seseorang merasa ingin bersujud. Beberapa sosok perkasa tubuh konjoin terkejut ketika mereka melihat sosok itu. Ketika tatapan banyak sosok perkasa bertemu dengan sosok itu, mereka merasa sedikit takut dan secara naluriah menghindarinya. Ekspresi mereka juga sedikit berubah. Master keluarga Simen menyipitkan matanya dan pupil matanya mengerut. Dao Lord Desolate Martial. Aku bela diri yang sunyi. Su Zimo berkata perlahan. Saat dia mengatakan itu, sosok perkasa dari dua keluarga bangsawan tiba-tiba menjadi gelisah. Ketika kata-kata itu diucapkan, jelas bahwa mereka masih menciptakan sedikit kejutan bagi sosok perkasa tubuh bersama. Lukamu sudah sembuh. Tatapan master keluarga Simen menyapu melewati Su Zimo dan dia diam-diam khawatir saat dia menyelidiki. Sama sekali, Su Zimo menjawab dengan acuh tak acuh, selanjutnya, izinkan saya mengoreksi kesalahan Anda. Saya bukan dewa Dao karakteristik Dharma, tetapi sosok perkasa tubuh bersama. Kedua tuan keluarga bergidik. Namun, keduanya memiliki status tinggi dan kekuatan tempur yang luar biasa. Bahkan di alam tubuh konjoin, mereka adalah ahli tingkat atas dan masih bisa menjaga ketenangan mereka melawan Su Zimo yang baru saja memasuki alam conjoined body. Tanpa ekspresi, Su Zimo bertanya dengan acuh tak acuh, apakah kamu yang ingin membunuhku sebelumnya? Saya adalah penguasa keluarga bangsawan Simen, Simen Tao. Simen Tao sedikit mengangguk pada Desolate Martial. Saya Dongfang Xuan, penguasa keluarga bangsawan Dongfang. Dongfang Xuan tersenyum lembut. Rekan Daois Desolate Martial, kamu pasti bercanda. Kami hanya di sini untuk musim semi surgawi primordial. Selama Anda memberi jalan, dua keluarga aristokrat kami pasti tidak akan bermusuhan dengan Anda. Petik 2. Setelah mengetahui bahwa Su Zimo telah memasuki ranah tubuh bersama, Dongfang Xuan mengubah rencananya pada menit terakhir dan mundur selangkah. Betul sekali. Simen Tao mengangguk juga. Oh. Su Zimo mengangkat alisnya dan bertanya, dan jika aku menolak? Ekspresi dua tuan keluarga menjadi gelap. Suhu di aula langsung turun setelah pertanyaan Su Zimo. Setelah lama terdiam, Simen Tao berkata perlahan, Desolate Martial, kamu sendirian. Kamu tidak akan bisa melindungi mata air suci primordial ini. Saya tidak pernah berpikir untuk mengambil alih mata air surgawi ini. Namun, pemilik mata air suci ini adalah klan Beiming, bukan kalian, kata Su Zimo. Klan Beiming sudah mati. Dongfang Xuan mencibir. Selama ada seseorang yang tersisa di klan Beiming, kalian tidak bisa menodai mata air suci ini. Meskipun nada Su Zimo tenang, itu membawa kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Desolate Martial, apakah kamu menyatakan perang melawan dua keluarga aristokrat kita? Simen Tao akhirnya menunjukkan ekspresi tidak sabar dan berkata dengan dingin dengan ekspresi membunuh. Mencoba menggunakan kekuatan dua keluarga bangsawanmu untuk menekanku. Su Zimo mencibir, saya baru saja memasuki dunia tubuh bersama dan tidak ingin membunuh siapapun. Belum terlambat bagi kalian untuk pergi sekarang. Juga, jangan menyimpan desain di mata air surgawi ini lagi di masa depan. Petik 2. Hahaha. Dongfang Xuan malah tertawa karena marah dan menggelengkan kepalanya. Desolate Martial, kamu terlalu arogan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dua keluarga aristokrat kita lemah? Petik 2. Kudengar kau tak terkalahkan, Desolate Martial. Karena ini adalah kesempatan langka bagi kita untuk bertemu hari ini, kita akan menguji pernyataan itu. Simen Tao berkata dengan dingin juga. Sesuai keinginan kamu. Sebelum kalimatnya selesai, Su Zimo sudah menyerang. Dia melangkah maju dan menginjak tanah, menyebabkan seluruh aula bergetar hebat dan tanah meledak. Beraninya kamu. Tidak mungkin Simen Tao mengharapkan Su Zimo berani menyerang lebih dulu tanpa peringatan apapun terhadap pengepungan lebih dari 30 sosok perkasa tubuh bersama. Su Zimo membuka telapak tangannya dan meraih kepala Simen Tao. Kukunya bersinar dengan kilatan hijau dingin yang sangat tajam. Sebelum telapak tangannya turun, Simen Tao sudah merasakan sakit yang tajam di kulit kepalanya.
Kamu harus memiliki keinginan kematian. Simen Tao mengeluarkan raungan panjang dan ki darahnya melonjak. Sarung tangannya bersinar terang saat dia menyalurkan ki darahnya dan meninju telapak tangan Su Zimo. Su Zimo tidak bergerak sama sekali dan telapak tangannya berubah menjadi kepalan, bertabrakan dengan tinju Simen Tao. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan. Disertai dengan ledakan keras, lampu kekuatan Dharma yang berwarna-warni meledak dari titik tabrakan dan menyebar ke segala arah. Ekspresi Simen Tao berubah drastis. Dia membawa senjata Dharmik sosok perkasa bawaan di telapak tangannya. Awalnya, dia mengira bisa melumpuhkan lengan Su Zimo dengan pukulan itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa Su Zimo akan mampu bertahan melawan senjata Dharmik bawaannya dengan tubuh dagingnya saja. Bagaimana mungkin? Simen Tao terkejut dan wajahnya memerah. Ki darah dan kekuatan Dharmanya sudah didorong ke batasnya. Hanya itu yang kamu punya. Su Zimo tenang dan tenang saat dia bertanya dengan acuh tak acuh. Tiba-tiba, dia menarik tinjunya dan menyerang sekali lagi. Saat dia melemparkan pukulan itu, ki darah di tubuhnya melonjak dengan suara tsunami yang memekakkan telinga. Darah tsunami. Setelah tubuh sejati teratai hijau berubah, garis keturunannya telah mencapai ranah darah tsunami. Bang! Kedua tinju bertabrakan sekali lagi. Retakan, retakan, retakan. Suara tulang retak bisa terdengar dari lengan Simen Tao. Hampir seketika, tulang di lengannya hancur total sebelum meledak menjadi kabut darah. Kekuatan pukulan Su Zimo terlalu kuat dan mematahkan salah satu lengan Simen Tao. Ark! Simen Tao menjerit tragis dan mundur dengan cepat. Untuk sosok perkasa tubuh bersama, lengan yang terputus tidak dianggap sebagai cedera serius. Dalam sekejap mata, mereka bisa mengaktifkan kekuatan Dharma dan menumbuhkannya kembali. Namun, rasa sakit itu tertanam di tulangnya. Pada saat yang sama, 30 sosok perkasa tubuh konjoin yang tersisa menyerang satu demi satu. Su Zimo melingkarkan lengannya dengan lembut di belakangnya dan melindungi Bei Ming Sue dari seni dan senjata Dharma yang datang saat dia membalas serangan tanpa rasa takut. Bang! 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 Baik itu seni Dharma atau senjata, semuanya diblokir oleh tinju Su Zimo saat mereka menyelimuti tempat itu. Kerumunan terkejut. Itu adalah tubuh dari daging dan darah. Bela diri Desolate yang telah memasuki alam tubuh konjoin telah benar-benar mengolah tubuhnya ke alam seperti itu. Sebenarnya, Su Zimo saat ini adalah lotus hijau penciptaan humanoid. Lebih jauh lagi, itu adalah teratai hijau kreasi kelas 7 yang sebanding dengan senjata Dharmik sosok perkasa. Senjata Dharma apa yang bisa melukainya? Su Zimo merasakan esensi kehidupan di tubuhnya bergemuruh dengan marah. Organnya bersinar dengan cahaya surgawi dan dagingnya murni dan tanpa cacat sementara tulangnya bersinar dengan cahaya hijau. Setiap gerakan yang dia lakukan bisa melepaskan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini bukan hanya kekuatan langit dan bumi dari alam tubuh bersama, tetapi juga kekuatan teratai hijau penciptaan kelas 7 itu sendiri. Su Zimo baru saja memasuki dunia tubuh konjoin dan tubuh sejati teratai hijau miliknya telah berubah. Dia senang dan bahkan tidak menggunakan seni Dharma atau keterampilan rahasia apapun. Hanya dengan sepasang tinju, dia memblokir serangan lebih dari 30 sosok perkasa tubuh bersama. Bab 1381, Kedatangan Leluhur Setengah Bela Diri. Ini. Sosok perkasa tubuh bersama yang hadir terkejut dan merasakan kulit kepala mereka tergelitik. Di mata mereka, Su Zimo saat ini seperti makhluk surgawi yang tak terhentikan dengan kekuatan tak tertandingi yang tidak bisa tersinggung. Legenda mengatakan bahwa dalam pertempuran lembah surga dan bumi, klon Daolord Desolate marsial ini memiliki seni Dharma yang paling menakutkan, keterampilan rahasia, dan karakteristik Dharma langit dan bumi. Garis keturunannya relatif lebih lemah dan tidak kuat dalam pertarungan jarak dekat. Tapi sekarang, Desolate marsial bisa melawan mereka tanpa menggunakan seni Dharma atau keterampilan rahasia dan tidak dirugikan. Fufufu. Tiba-tiba, Su Zimo tertawa. Dia baru saja memasuki alam tubuh bersama dan tidak akrab dengan kekuatan alam tubuh bersama. Karena itu, dia hanya bertahan secara pasif dan belum mengambil inisiatif untuk menyerang. Tapi sekarang, setelah serangkaian serangan, Su Zimo secara bertahap mendapatkan kendali atas kekuatan itu. Kamu ingin membunuhku dengan metode seperti itu. Tatapan Su Zimo semakin intensif dan dengan keras, dia menghilang dari tempatnya. Karena teknik gerakannya terlalu cepat, kekosongan terdistorsi di mana-mana sosoknya lewat. Seketika, Su Zimo tiba di depan sosok perkasa tubuh bersama dan ki darahnya melonjak. Tanpa gerakan yang tidak perlu, dia mengangkat tinjunya dan meninju. Sosok perkasa tubuh bersama mengangkat senjata Dharma di tangannya dan memblokir dengan enggan. Ledakan.
Terdengar suara yang memekakkan telinga. Senjata darmik sosok perkasa itu dihancurkan oleh tinju Suzimo. Pecahan yang tak terhitung jumlahnya terbang kembali dan memasuki tubuh Conjoined Body Mighty Figure. Di antara mereka, beberapa pecahan bahkan menembus wajah orang itu dan melalui kesadarannya, menghancurkan roh esensinya di tempat. Sosok itu jatuh dari udara. Satu pukulan, sosok perkasa tubuh bersama sudah mati. Ketika mereka melihat itu, banyak sosok perkasa bergidik. Di ranah kultivasi mereka hampir mencapai puncak daratan Tianhuang. Leluhur Mahayana berada di pengasingan hampir sepanjang waktu dan beberapa leluhur setengah bela diri jarang muncul juga. Sosok perkasa tubuh bersama hampir dianggap sebagai ahli teratas dari sekte dan faksi utama. Tapi sekarang setelah sosok perkasa tubuh bersama terbunuh oleh satu pukulan, semua orang merasakan ketakutan. Budidaya itu tidak mudah, terutama untuk dapat berkultivasi ke alam kultivasi mereka, tidak ada dari mereka yang ingin mati. Namun, begitu pertempuran dimulai, mereka tidak lagi punya pilihan. Serangan balik Suzimo baru saja dimulai. Ledakan. Di medan perang, Suzimo tidak memiliki keterampilan rahasia atau kartu truf. Dia hanya mengandalkan fisik dan garis keturunannya untuk mengamuk dengan liar tanpa ada yang bisa bertahan melawan kekuatannya. Atau lebih tepatnya, tidak ada sosok perkasa tubuh bersama yang hadir yang dapat menekan teratai hijau penciptaan kelas 7. Mereka yang bentrok dengan Suzimo akan terluka parah atau mati. Darah segar berceceran di mana-mana di aula. Bei Ming-sue bersembunyi di kedalaman mata air surgawi primordial, takut dia akan terciprat oleh darah angka perkasa itu. Energi yang dikandung oleh setetes darah dari sosok perkasa bisa menumbuhkan kembali lengan yang terputus dan bisa menghancurkan inti emas dengan mudah. Pertempuran ini terlalu jauh untuk Bei Ming-sue. Namun, bisa menyaksikan pertarungan antara Mighty Figures seperti itu juga merupakan dorongan besar untuk perspektifnya. Bei Ming-sue bersembunyi di sudut mata air surgawi purba dan sedikit meringkuk dengan ekspresi tegang. Saat itu, dia tiba-tiba merasakan gerakan aneh di arus air di bawah mata air suci, seolah-olah ada sesuatu yang berenang ke arahnya. Dia khawatir tetapi dia menahannya tanpa menangis. Dia takut Suzimo akan terpengaruh karena dia. Dengan sedikit penundaan itu, benda itu sudah tiba di sampingnya dan berputar di sekelilingnya. Itu bahkan menyentuhnya dengan lembut seolah-olah itu tidak memiliki niat buruk. Apa ini? Bei Ming-sue sedikit lega dan melihat ke bawah. Di bawah mata air surgawi tampaknya ada batu oval raksasa. Permukaannya kasar dengan pola misterius. Secara naluriah, dia mengulurkan tangan dan menyentuh batu itu dengan hati-hati. Batu itu tidak mengelak dan bahkan bergesekan dengan telapak tangan Bei Ming-sue seolah-olah itu makhluk hidup. Betapa menakjubkan. Bei Ming-sue berpikir pada dirinya sendiri. Seolah-olah dia bisa merasakan bahwa batu itu menghiburnya dengan menyuruhnya rileks dan tidak khawatir. Ledakan. Ledakan keras lainnya terdengar dari aula. Secara naluriah, Bei Ming-sue mendongak. Di udara, sosok perkasa tubuh bersama lainnya turun. Tidak ada lagi kehidupan di tubuhnya dan dia sudah mati. Dalam waktu singkat itu, lebih dari 10 sosok perkasa tubuh bersama telah mati di tangan Suzimo. Meskipun orang-orang ini adalah sosok perkasa tubuh bersama, mereka tidak menuju ke surga dan lembah bumi, apalagi menyaksikan pertempuran yang mengguncang bumi itu secara pribadi. Hanya pada saat itulah mereka merasakan ketakutan yang dibawa oleh Desolate Martial. Namun, dua tuan keluarga masih tidak mundur. Desolate Martial, kamu mati. Dong Fang Xuan berkata dengan dingin, ketika saya mendengar bahwa ada mata air surgawi primordial di sini, saya sudah menduga bahwa ada peluang bagi kultivasi Anda untuk pulih. Oleh karena itu, saya sudah memberitahu para ahli leluhur setengah bela diri dari klan keluarga untuk bergegas. Petik 2. Sebagian alasan mengapa Dong Fang Xuan memberitahu leluhur setengah bela diri adalah karena dia khawatir tentang Suzimo. Pada saat yang sama, itu adalah persiapan untuk pertarungan untuk musim semi surgawi primordial. Jika tidak ada yang salah, leluhur setengah bela diri dari keluarga Simen kami telah tiba juga. Simen Tao berkata perlahan, Desolate Martial, fondasi keluarga bangsawan kuno kami bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Jika Anda ingin melawan keluarga bangsawan kuno sendirian, Anda mirip dengan belalang yang mencoba menghentikan kereta. Kamu mencari kematian. Petik 2. Oh, namun, ekspresi Suzimo tenang ketika dia mendengar bahwa leluhur setengah bela diri telah tiba. Dia hanya mengangkat alisnya sedikit. Sejak leluhur setengah bela diri telah tiba, tidak perlu bersembunyi lagi. Aku ingin melihat siapa yang memiliki keinginan mati. Desolate Martial, kamu terlalu sombong. Saat itu,
sesosok tiba-tiba muncul di pintu masuk aula dan berjalan perlahan, seolah-olah dia muncul dari udara tipis. Sosok itu mengenakan jubah daus sederhana dan tampak berusia pertengahan. Meskipun dia memiliki penampilan biasa, dia berdiri di sana dengan aura yang mulia. Saat pria parubaya itu muncul, perubahan misterius terjadi di medan perang. Salam, pemutus kehidupan Penatua. Semua tokoh perkasa dari keluarga bangsawan Dongfang, termasuk Dongfang Xuan, mundur dengan tergesa-gesa dan membungkuk ketika mereka melihat pria parubaya itu. Grand Elder dari keluarga bangsawan Dongfang juga ahli leluhur setengah bela diri dan gelar daonya adalah Life Severing. Fufu, Desolate Martial, sepertinya pelajaran Divan tidak cukup untukmu. Suara lain terdengar di aula. Seorang wanita tua berjalan perlahan dengan punggung bungkuk. Rambutnya acak-acakan dan dia tersenyum sinis dengan hanya beberapa gigi tersisa di mulutnya. Salam, Penatua Lingkaran Perak. Simen Tao dan yang lainnya senang ketika mereka melihat wanita tua itu. Itu adalah ahli leluhur setengah bela diri dari keluarga aristokrat Simen. Dalam sekejap mata, penampilan dua ahli dari ranah leluhur setengah bela diri mengubah situasi. Bahkan dalam hal aura, sepertinya kedua keluarga bangsawan itu berada di atas angin. Jantung Bei Ming Sue berdetak kencang sekali lagi. Meskipun para ahli ini sangat jauh darinya, dia tahu bahwa para ahli leluhur setengah bela diri jauh lebih kuat daripada sosok perkasa tubuh bersama. Namun, tidak ada ketakutan di wajah Susimo. Sebaliknya, tatapan mengejek melintas di matanya saat dia tersenyum lembut. Hal-hal tidak lagi sama dengan masa lalu hari ini sekarang karena saya telah maju ke alam tubuh bersama. Kalian terlalu naif jika kamu berpikir bahwa kamu bisa mengajariku pelajaran hanya dengan leluhur setengah bela diri. Petik 2. Bab 1382, Martial Desolate telah gila. Hehehe. Wanita tua itu tertawa. Suaranya tajam dan tidak menyenangkan. Apakah aku salah dengar? Desolate Martial, kamu benar-benar mengejek kenaifan kami. Dia memiliki tatapan dingin dan menatap Susimo. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang ahli leluhur setengah bela diri. Penatua Life Severing berkata dengan acuh tak acuh juga, bela diri yang sunyi, jika Anda sujud sekarang, saya dapat membuat keputusan untuk masalah hari ini dan membiarkan masa lalu berlalu. Semua orang terkejut. Pemutusan kehidupan Penatua. Dongfang Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Desolate Martial membunuh begitu banyak sosok perkasa tubuh bersama kita. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Martial Desolate harus membayar dengan darahnya. Penatua Life Severing tidak mengatakan apa-apa dan hanya melotot. Jantung Dongfang Xuan berdetak kencang dan dia segera menutup mulutnya. Elder Life Severing memandang Susimo dengan kilatan aneh di matanya saat dia berkata dengan menggoda, Desolate Martial, pikirkan tentang saran saya. Selama Anda bersedia untuk sujud dan mundur selangkah, saya dapat membiarkan Anda pergi. Petik 2. Beraninya kamu memamerkan teknik sihir tingkat rendah seperti itu. Apakah hanya itu yang bisa dilakukan oleh leluhur setengah bela diri? Susimo memberikan senyum palsu dan memandang Elder Life Severing seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Ketika dia mendirikan Martial Dao dan menanamkan seni bela diri kepada semua makhluk hidup, keinginan mentalnya telah mencapai puncaknya dan jarang ada orang yang dapat mempengaruhi pikirannya. Bahkan Iblis Ji yang terbaik dalam sihir mengalami kesulitan untuk menyihirnya. Satu-satunya saat Susimo dikejutkan olehnya adalah di kuil kuno Grand Primordium. Saat itu, dia kalah dari Mong Daming. Namun, kemudian, dia berhasil melepaskan diri dari teknik ilusi Mong Daming. Penatua Life Severing mengatakan itu dengan sengaja untuk menggoda Susimo. Selama Susimo ragu-ragu, dia pasti akan mengungkapkan celah. Itu akan menjadi saat bagi Elder Life Severing untuk menyerang. Namun, dia tidak menyangka bahwa Susimo akan bergeming dengan tekadnya yang kuat. Lebih penting lagi, setelah memasuki alam tubuh bersama dan lotus hijau penciptaan tumbuh ke kelas 7, dia tidak lagi memiliki rasa takut terhadap leluhur setengah bela diri. Sebaliknya, Susimo agak ingin mencoba. Sejak tanah warisan Dao, dia tidak bisa lepas dari ancaman leluhur setengah bela diri. Divan hampir mengambil nyawanya 2 kali. Tapi hari ini, dia memiliki kesempatan langka untuk bertemu dengan leluhur setengah bela diri yang bahkan berasal dari Sekte Super. Susimo ingin menguji kekuatan mereka. Pemutusan hidup, mengapa membuang-buang napas padanya? Bunuh saja dia. Wanita tua itu berkata dengan dingin dan melambaikan lengan bajunya. Seketika, 2 berkas cahaya perak keluar dari lengan bajunya dan tiba di depan Susimo dengan suara mendengung. Itu adalah sepasang lingkaran perak. Itu juga senjata Dharma wanita tua yang terkenal yang tidak bisa dihancurkan.
Ki darah Suzimo melonjak dan tatapannya membara. Terhadap senjata Dharma dari ahli leluhur setengah bela diri, dia tidak punya niat untuk menghindar. Mengangkat tangannya, dia mengepalkannya dan meninju ke arah lingkaran perak. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Kilatan ganas melintas di mata wanita tua itu. Ketika dia melihat itu, Penatua Life Severing menggelengkan kepalanya juga. Memikirkan bahwa Desolate Martial tidak hanya arogan, dia juga bodoh. Untuk mencoba dan menggunakan tubuh fisiknya untuk menerima senjata Dharma dari leluhur setengah bela diri, itu. Sebelum Elder Life Severing menyelesaikan kalimatnya, ledakan keras terdengar dari udara. Ledakan. Hampir pada saat yang sama, tinjunya bertabrakan dengan lingkaran perak. Segera setelah itu, ekspresi wanita tua dan Suzimo berubah pada saat yang sama. Mustahil. Wanita tua itu melebarkan matanya yang kabur dan melihat semuanya dengan tak percaya. Senjata Dharmanya tidak melumpuhkan tangan Suzimo. Penatua Life Severing juga tidak dapat melanjutkan saat ekspresi terkejut melintas di matanya. Di sisi lain, Suzimo juga mengerutkan kening. Senjata Dharma wanita tua itu jelas jauh lebih kuat daripada senjata Dharmik sosok perkasa lainnya. Saat ini, dia adalah lotus hijau penciptaan humanoid. Teratai hijau penciptaan grade 7 sebanding dengan senjata Dharmik sosok perkasa bawaan. Tapi sekarang, meskipun dia berhasil bertahan melawan sepasang lingkaran perak, tangannya merasakan sakit yang tajam dan sedikit mati rasa. Yah, baik, baik. Wanita tua itu mengangguk berulang kali. Tidak heran dia sangat arogan. Jadi, dia memang memiliki beberapa kemampuan. Setelah berhenti sejenak, dia mengubah topik pembicaraan. Namun, jika hanya itu yang kamu miliki, Desolate Martial akan dihapus dari dunia kultivasi di masa depan. Sejujurnya, aku hanya menggunakan 70% dari kekuatanku sebelumnya. Wanita tua itu bahkan tertawa sinis menjelang akhir. Oh, begitu. Suzimo menjawab dengan acuh tak acuh, saya hanya menggunakan 50% dari kekuatan saya sebelumnya. Kamu benar-benar berlidah tajam. Ekspresi wanita tua itu menjadi gelap ketika dia berteriak, bersiaplah untuk mati. Apa yang kalian tunggu? Pergi dan tangkap sel asteriste keluarga bangsawan Beiming itu. Pasti ada lebih banyak rahasia di sel asteriste itu. Wanita tua ini memang tajam. Ketika Dong Fangxuan, Simen Tao dan yang lainnya mencapai tempat ini, mereka segera menyadari bahwa rahasia yang dijaga oleh klan Beiming adalah mata air surgawi primordial dan teratai hijau penciptaan. Namun, wanita tua itu bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Pada kenyataannya, rahasia yang dijaga oleh klan Beiming bukanlah mata air surgawi primordial, tetapi telur kunpeng. Penatua Life Severing juga menonjol. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang panjang yang mengerikan muncul di telapak tangannya dengan ketajaman yang mendominasi. Saat pedang itu terungkap, suhu di aula turun drastis. Pedang ini disebut pemutus kehidupan. Penatua Life Severing berkata, sampai titik kultivasi saya ini, ada banyak sekali paragon dan inkarnasi monster yang mati karena Life Severing. Anda, Desolate Martial, akan menjadi salah satunya. Sebelum kalimatnya selesai, Elder Life Severing menyerang pada saat yang sama. Air pasang telah berubah sepenuhnya. Kedua leluhur setengah bela diri menyerang Suzimo pada saat yang bersamaan. Adapun Dong Fangxuan, Simen Tao dan tokoh perkasa tubuh bersama lainnya, mereka juga bergerak satu demi satu. Mereka mengitari Suzimo dan menyerbu ke arah Beiming Sue di mata air surgawi purba. Setiap sosok perkasa tubuh bersama dapat menekan Beiming Sue, apalagi begitu banyak. Ekspresi Suzimo menjadi dingin. Saya pikir Anda semua memiliki keinginan kematian. Tiba-tiba, Suzimo meraung dan menyalurkan roh esensinya. Ini adalah pertama kalinya dia menyalurkan roh esensinya setelah memasuki ranah tubuh bersama. Kesadaran rohnya yang besar menyebar dan kekuatan Dharma yang tak ada habisnya berputar di sekelilingnya. Jari-jari Suzimo bergerak gesit saat dia menyulap segel tangan berulang kali. Kecepatannya sangat cepat sehingga bayangan-bayangan bahkan terbentuk. Tinju ringan Sansekerta hebat. Badai pasir. Tinju Vien apokaliptik. Om, Ma, Ni, Pa, Mi, Hom. Segel penindas iblis, segel penakluk setan, segel perangkap abadi, segel pondasi tak tergoyahkan, segel roda Vajra besar, segel gunung Meru besar. Petik 2, petik 2. Mantra daming 6 kata. Segel Dharma daming. Seni Dharma keluar dari tangan Suzimo satu demi satu dengan cara yang mencengangkan. Seni Dharma yang dikembangkan Suzimo semuanya tingkat atas di dunia kultivasi dan sangat kuat untuk memulai. Sekarang dia berada di alam tubuh bersama, kekuatan seni Dharma itu sudah mencapai batasnya. Tak satu pun dari seni Dharma diarahkan kedua leluhur setengah bela diri.
Sebaliknya, mereka diarahkan ke Dong Fangxuan, Simen Tao dan tokoh perkasa tubuh bersama lainnya. Seolah-olah kiamat telah tiba dan langit runtuh. Seluruh aula berada di ambang kehancuran. Desolate Martial sudah gila. Simen Tao ketakutan dan kehilangan ketenangannya sejenak, mengutuk tak terkendali. Tidak mungkin dia mengira bahwa Desolate Martial akan mengabaikan dua leluhur setengah bela diri dan menyerang mereka sebagai gantinya. Previous. Bab 1383, Rahasia Leluhur Setengah Bela Diri. Mustahil. Ketika mereka melihat itu, kedua leluhur setengah bela diri terkejut. Mereka bahkan tidak terkejut ketika tubuh Su Zimo bisa bertahan melawan senjata Dharma mereka. Namun, adegan ini benar-benar melampaui pemahaman mereka. Dalam keadaan normal, pembudidaya biasa hanya bisa melepaskan satu seni Dharma pada satu waktu. Beberapa teladan yang kuat bisa melepaskan 2 atau 3 secara instan. Misalnya, beberapa inkarnasi monster tak tertandingi mungkin bisa melepaskan 5 atau 6. Ini bukan hanya masalah apakah roh esensi seseorang cukup kuat. Sebaliknya, pasti akan ada jeda setelah merilis seni Dharma. Logikanya sama dengan meninju. Jika seseorang ingin membuat pukulan kedua, mereka harus menarik kembali tinjunya dan meninju lagi. Ada apa dengan seseorang seperti Su Zimo yang bisa merilis lebih dari 30 seni Dharma tingkat atas sekaligus? Meskipun dua leluhur setengah bela diri telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun, mereka belum pernah melihat situasi seperti itu di dunia kultivasi. Jika seni Dharma 30 aneh tidak ditargetkan pada Dong Fangxuan, Simen Tao dan yang lainnya tetapi dilepaskan ke arah mereka, sementara mereka mungkin belum tentu terluka, mereka pasti juga tidak akan merasa baik. Sebenarnya, itu hanya logis bahwa mereka berdua tidak tahu tentang ini. Terlepas dari fakta bahwa roh esensi berambut hitam memiliki esensi dari sekte abadi, Buddhis dan iblis dan sangat murni, ada alasan lain mengapa Su Zimo bisa melakukannya. Itu adalah lotus hijau penciptaan. The Creation Green Lotus adalah harta paling berharga dari alam semesta. Terlepas dari kekuatannya yang luar biasa, ada banyak aspek misterius lainnya. Saat ini, platform lotus penciptaan berputar dalam kesadaran Su Zimo dan berputar perlahan di bawah roh esensi berambut hitam. Kelopak teratai dipenuhi dengan cahaya surgawi dan 63 lubang teratai dimuntahkan dengan sinar cahaya, memberikan aliran kekuatan yang stabil kepada roh esensi berambut hitam. Itulah alasan mengapa Su Zimo mampu melepaskan serangkaian seni Dharma yang ganas secara instan. Sebenarnya, ini adalah kemampuan yang sudah lahir setelah platform lotus penciptaan dibangkitkan di bawah Sekte Gu. Tapi sekarang, platform lotus penciptaan telah berubah menjadi kelas 7 dan melepaskan kekuatan itu hingga batasnya. Serangannya menghancurkan bumi. Desolate Martial, kamu tidak bisa menyalahkan kami jika kamu memiliki keinginan mati. Wanita tua itu berkata dengan sinis, pemutusan hidup, jangan menahan diri. Bunuh dia secara langsung. Sebelum kalimatnya selesai, wanita tua itu meraih sepasang lingkaran perak dengan kedua tangan dan melemparkannya ke depan dengan kejam. Lingkaran perak berubah menjadi 2 sinar cahaya dingin dan tiba di hadapan Su Zimo secara instan. Pada saat yang sama, Elder Life Severing menyerang dan menyerang pedang di tangannya. Pedang itu bergetar. Di udara, seolah-olah itu telah berubah menjadi ular berbisa yang merayap. Memancarkan aura dingin, ia memamerkan gigi beracunnya dan menggigit Su Zimo. 2 senjata Dharma telah tiba pada saat yang bersamaan. Kali ini, tak satu pun dari leluhur setengah bela diri menahan. Desolate Martial, siapa yang tidak tahu bagaimana menyombongkan diri? Mari kita lihat di mana lagi kamu memiliki 50% dari kekuatanmu yang tersisa. Wanita tua itu menyeringai. Sebelumnya, ketika Su Zimo bertahan melawan serangan wanita tua itu, dia mengatakan bahwa dia hanya menggunakan 50% dari kekuatannya, bagaimana wanita tua itu bisa mempercayainya. Baiklah, aku akan membiarkanmu menyaksikan metodeku. Tatapan Su Zimo semakin intens dan gelabelanya bersinar. Sebuah platform lotus hijau terbang keluar, dipenuhi dengan jutaan sinar cahaya hijau. Itu berbeda dan menyerang ke arah lingkaran perak dan pedang. Dentang, dentang, suara benturan logam bergema dan bunga api beterbangan. Lingkaran perak mengungkapkan bentuk aslinya dan pedang Life Severing mengungkapkan bilahnya juga. Ada sedikit jeda. Tiba-tiba, ketiga senjata itu meledak dan berubah menjadi seberkas cahaya yang masing-masing terbang kembali. Tidak ada yang perlu dijelaskan pada platform teratai penciptaan kelas 7, itu adalah harta paling berharga dari alam semesta. Adapun senjata Dharma dari 2 leluhur setengah bela diri, mereka jauh lebih kuat daripada senjata Dharmik sosok perkasa. Kekuatan yang dilepaskan oleh tabrakan ketiga senjata itu terlalu menakutkan.
Jika bukan karena platform Lotus penciptaan, bahkan senjata darmik sosok perkasa bawaan akan hancur berkeping-keping. Bang, bang, bang. Saat itu, 30 seni dharma tingkat atas yang aneh yang dirilis oleh Su Zimo sebelumnya telah turun dan bertabrakan dengan serangan Dong Fangxuan, Simen Tao dan yang lainnya. Ada ledakan yang memekakkan telinga. Beberapa sosok perkasa tubuh bersama bisa bertahan melawan seni dharma yang relatif lebih lemah seperti Vien Suppression, Demon Subduing dan Immortal Trap Cells dan hanya akan terluka parah di tanah. Namun, beberapa sosok perkasa tubuh bersama dihancurkan di tempat melawan seni dharma seperti segel Gunung Meru Agung dan segel roda Vajra Besar. Beberapa sosok perkasa tubuh bersama dikejutkan oleh 2 atau 3 seni dharma. Mereka meledak di tempat dan berubah menjadi kabut darah, tidak ada mayat yang tersisa dan roh esensi mereka langsung menghilang. Dalam sekejap mata, hasil dari pertempuran ini diputuskan. Meskipun pendek, itu sangat mengejutkan. Medan perang dipenuhi dengan mayat dan darah segar menetes dengan cara yang sangat tragis. Bei Ming-Sue melebarkan matanya yang indah dan lupa bernapas. Lebih dari setengah dari 20 sosok perkasa tubuh bersama yang tersisa dibunuh oleh Su Zimo dengan satu serangan. Dong Fangxuan, Simen Tao dan beberapa lainnya adalah satu-satunya yang tersisa, hanya ada 5 dari mereka. Di antara mereka, 2 sosok perkasa kemungkinan besar akan mati serta kekuatan hidup mereka terkuras dengan cepat. Jika bukan karena fakta bahwa kedua tuan keluarga memiliki beberapa jimat dan metode yang menyelamatkan jiwa, mereka akan mati di tempat juga. Keduanya bergidik dan menatap Su Zimo dengan ketakutan di mata mereka. Bela diri sunyi. Ketika dia melihat itu, mata wanita tua itu melebar dan dia menggertakkan giginya dengan kebencian. Meskipun keluarga aristokrat Simen masih memiliki sosok perkasa tubuh bersama, kerugian hari ini terlalu besar. Umur sosok perkasa hanya 20.000 tahun. Konsolidasi hingga 20.000 tahun, begitu banyak dari mereka yang dibunuh oleh Desolate Martial begitu saja. Wanita tua itu dipenuhi dengan niat membunuh. Melihat serangannya meleset, dia menyerang sekali lagi tanpa memberi Su Zimo kesempatan untuk mengatur napas. Dia menyulap segel tangan aneh dengan kedua tangan yang memiliki kekuatan gemetar. Telapak tangannya yang layu melambai ke depan dan seberkas cahaya dingin menyapu seperti bulan yang dingin. Itu diam dan memancarkan aura dingin. Berdengung, berdengung. Air mata tipis muncul di kehampaan dimanapun bulan yang dingin berlalu. Bahkan kekosongan tidak dapat menahan kekuatan bulan yang dingin itu. Pupil mata Su Zimo sedikit mengerut. Kekuatan bulan dingin itu tampaknya telah melampaui batas kekuatan Dharma. Bulunya berdiri. Mungkinkah? Jantung Su Zimo berdetak kencang. Saat itu, Elder Life Severing juga menyalurkan kesadaran rohnya dengan liar, menyulap seni pedang dan mengetuknya dengan lembut ke arah Su Zimo. Cahaya dingin keluar dari ujung jari Elder Life Severing. Itu tidak cepat atau lambat. Namun, cahaya dingin itu memancarkan aura yang sangat berbahaya. Bela diri Desolate, kamu harus membayar atas kekurangajaran dan ketidaktahuanmu. Penatua Life Severing berkata dengan dingin, meskipun leluhur setengah bela diri belum memasuki alam Mahayana, kita dapat membunuh sosok perkasa tubuh bersama dengan mudah karena leluhur setengah bela diri telah memahami jejak kekuatan surgawi. Su Zimo menyadari apa yang terjadi dan tidak lagi ragu. Ada pepatah dari zaman kuno. Energi roh tidak dapat menandingi kekuatan Dharma dan kekuatan Dharma tidak dapat menandingi kekuatan surgawi. Sebelumnya, Su Zimo merasakan bahwa kekuatan yang dilepaskan oleh wanita tua dan penatua Life Severing tampaknya telah melampaui batas kekuatan Dharma, hanya ada satu kemungkinan. Kekuatan surgawi. Meskipun itu hanya jejak kekuatan surgawi, itu lebih kuat dan lebih menakutkan daripada seni Dharma manapun. Bab 1384, Melawan Kekuatan Surgawi. Meskipun itu hanya sedikit kekuatan suci, itu menciptakan celah yang tidak dapat diatasi antara leluhur setengah bela diri dan sosok perkasa tubuh bersama. Meskipun itu hanya sedikit kekuatan surgawi, kekosongan di aula tidak dapat menahannya dan bahkan mengungkapkan sedikit retakan. Desolate Martial, mari kita lihat apa lagi yang kamu miliki. Wanita tua itu menjerit dengan ekspresi ganas. Pada saat itu, Desolate Martial baru saja merilis lebih dari 30 seni Dharma tingkat atas dan sulit baginya untuk melepaskannya untuk kedua kalinya dalam waktu singkat. Adapun platform Lotus penciptaan, itu dikirim terbang karena tabrakan sebelumnya dan tertanam di dinding aula, tidak dapat bergegas untuk membantu. Terhadap serangan dua leluhur setengah bela diri dan kekuatan dua kekuatan suci yang menyebar di udara, Su Zimo sepertinya tidak lagi memiliki cara untuk bertahan. Baik wanita tua maupun Elder Life Severing menunggu kematian Su Zimo. Namun, keduanya tiba-tiba merasa tidak nyaman ketika mereka menatapnya.
Dia terlalu tenang. Itu tidak tampak seperti keputusasaan untuk menyerah meskipun mengetahui bahwa dia akan mati. Seolah-olah Suzimo memiliki sesuatu untuk diandalkan. Mustahil. Keduanya langsung membantahnya. Bahkan jika Desolate Martial memiliki kartu truf yang tersisa, bagaimana dia bisa bertahan melawan kekuatan Divine Power? Mereka berdua tidak yakin. Saat itu, Suzimo mengambil napas dalam-dalam dan kidarahnya melonjak, mendorong garis keturunannya ke batasnya secara instan. Bang! Ledakan! Ledakan! Suara tsunami blood memekakkan telinga. Mencoba bertahan melawan kekuatan Divine Power hanya dengan tsunami blood. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Wanita tua itu tersenyum dingin dan merasa lega. Saat itu, ekspresi Elder Life Severing berubah saat dia berseru, ada yang tidak beres. Wanita tua itu juga menyadari ada yang tidak beres dan matanya melebar. Keduanya bisa merasakan bahwa bahkan setelah Suzimo menyalurkan darah tsunami-nya, kekuatan kidarahnya masih meningkat tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Mungkinkah kedua leluhur setengah bela diri bergidik? Segera setelah itu, mereka menyaksikan pemandangan yang sangat mengejutkan. Sebuah teratai hijau berkilau muncul di belakang Suzimo dan membubung ke langit, seolah-olah akan meledak di seluruh aula. Itu bersinar dengan cahaya gemerlap yang menyebar dengan cara yang mempesona. Ini, bibirnya sedikit bergetar dan dia tidak bisa melanjutkan. Fenomena garis darah. Elder Life Severing berkata dengan susah payah. Di atas tsunami darah adalah fenomena Bloodline. Sepanjang sejarah, ada sangat sedikit pembudidaya yang bisa mengolah fenomena Bloodline di setiap generasi dan mereka semua adalah penjelmaan monster teratas dari sekte masing-masing. Tidak pernah ada peringkat fenomena garis darah dalam sejarah. Itu karena ada terlalu sedikit pembudidaya yang bisa mengolah fenomena Bloodline. Siapapun yang bisa mengolahnya akan tak terkalahkan di antara rekan-rekan mereka, bagaimana mungkin ada peringkat. Namun, fenomena Bloodline juga bervariasi dalam kekuatan. Contohnya, fenomena Bloodline yang berasal dari Dragon True Body yang mengolah Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness sangat menakutkan. Hantu kupu-kupu yang terbentuk pada akhirnya bahkan lebih kuat dan belum menemukan kecocokan. Adapun fenomena garis darah Suzimo ini, itu juga luar biasa, itu adalah teratai hijau penciptaan kelas 7. Setelah memasuki alam tubuh bersama kali ini, tubuh sejati teratai hijau mengubah dan mengeluarkan semua kotoran di tubuhnya, bahkan tubuh fisik dan garis keturunannya menjadi sangat murni. Itu hanya logis bahwa dia bisa menyingkat fenomena Bloodline. Kedua leluhur setengah bela diri memelototi Suzimo. Dalam sekejap, sosok Suzimo tampak menghilang. Di depan mereka, hanya ada lotus hijau penciptaan yang menghubungkan langit dan bumi yang bersinar terang dan memancarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Pada saat itu, kekuatan dari dua kekuatan suci mereka turun dan bertabrakan dengan keras melawan lotus hijau penciptaan. Ledakan, terdengar suara yang memekakkan telinga. Seluruh ruang tampaknya telah membeku. Bei Mingxue merasakan telinganya perih dan tidak bisa lagi mendengar apapun. Tak lama, panca inderanya menghilang. Dia hanya secara bertahap memulihkan indera dan kesadarannya ketika arus air di mata air surgawi melonjak dan batu itu memancarkan kekuatan aneh. Bang! Ledakan! Ledakan! Aula itu diambang kehancuran. Puing-puing yang tak terhitung jumlahnya berguling dan debu mengepul. Retakan hitam muncul di kehampaan di mana mereka bertabrakan dengan aura dingin yang seolah-olah bisa melahap segalanya. Kekuatan itu menghancurkan kehampaan. Mereka seimbang. Fenomena garis darah Suzimo telah memblokir kekuatan dua kekuatan suci. Tentu saja, itu hanya kekuatan dari kekuatan suci leluhur setengah bela diri. Selain itu hanya jejak yang hampir dapat diabaikan dibandingkan dengan kekuatan suci sejati. Dongfang Xuan dan Simentao yang bersembunyi di sudut secara bertahap kembali sadar ketika mereka melihat itu. Teratai hijau penciptaan yang mereka lihat di luar aula sebelumnya bukanlah harta karun, itu adalah sosok perkasa Desolate Martial. Di udara, sosok Suzimo muncul kembali dan dia mundur beberapa langkah. Kedua leluhur setengah bela diri mundur terus-menerus juga. Wajah keduanya sedikit pucat. Di permukaan, bentrokan ini tampak seimbang. Namun, wanita tua dan Elder Life Severing jelas dirugikan. Wanita tua itu berusia hampir 20.000 tahun. Bahkan jika dia adalah leluhur setengah bela diri dan bisa hidup melewati 20.000 tahun, dia kemungkinan besar tidak akan bisa hidup lebih lama lagi. Kidarahnya sudah mulai memburuk. Penatua Life Severing relatif lebih muda. Namun, tidak peduli seberapa muda kedua leluhur setengah bela diri itu, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Suzimo. Fisik dan garis keturunan mereka adalah dunia yang terpisah dibandingkan dengan dia.
Dua leluhur setengah bela diri menderita sedikit kerugian dalam bentrokan itu. Tentu saja, kerugian kecil itu hampir tidak berarti apa-apa bagi leluhur setengah bela diri. Desolate Martial, kamu. Wanita tua itu memelototi Suzimo. Dia ingin mengatakan sesuatu yang kasar tetapi tidak bisa memaksa dirinya untuk melakukannya. Suzimo pernah berkata bahwa dia hanya menggunakan 50% dari kekuatannya, dia tidak melebih-lebihkan sama sekali. Kedua leluhur setengah bela diri bertukar pandang, keduanya bisa melihat kehati-hatian yang dalam di mata satu sama lain. Dalam kehati-hatian bahkan ada sedikit ketakutan. Desolate Martial baru saja memasuki ranah tubuh konjoin. Meski begitu, kekuatan tempurnya sebanding dengan leluhur setengah bela diri. Kedua leluhur setengah bela diri merasa marah. Namun, keduanya tahu bahwa dengan Desolate Martial di sini, mungkin akan sulit bagi mereka untuk memperjuangkan mata air surgawi primordial hari ini. Saat ini, satu-satunya solusi adalah pergi sesegera mungkin untuk bergegas kembali ke klan keluarga. Pada saat itu, mereka dapat mengumpulkan leluhur setengah bela diri lainnya untuk membunuh bela diri Desolate bersama-sama. Hahaha. Saat itu, tawa keras terdengar dari luar aula. Saya mendengar bahwa Desolate Martial adalah monster nomor 1 yang berinkarnasi dalam sejarah. Sekarang saya melihatnya secara pribadi, saya tahu bahwa rumor itu benar. Seorang pria parubaya berjalan dengan aura yang luar biasa. Dia memandang Suzimo yang berada di udara dan menangkupkan tinjunya. Saya Nangong Li, penguasa keluarga bangsawan Nangong. Salam, rekan Daois Desolate Martial. Lebih dari 10 sosok perkasa tubuh bersama berdiri di belakang Nangong Li. Nangong Ling juga ada di antara mereka. Keluarga bangsawan Nangong akhirnya tiba. Suzimo mengangkat kepalanya sedikit dan bertanya dengan acuh tak acuh. Keluarga Nangong ingin memperjuangkan mata air surgawi primordial juga. Nangong Li, apakah kamu hanya di sini sekarang karena kamu ingin menuai hasil dari pertarungan? Itu rencana yang kamu miliki di sana, iya. Dong Fangxuan berkata dengan penuh kebencian. Nangong Li tersenyum lembut dan mengabaikan Dong Fangxuan, hanya berkata kepada Suzimo, rekan Daois Desolate Martial, kamu salah paham. Keluarga bangsawan Nangong pasti tidak akan menjadi musuhmu dan klan Beiming.